Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan karunia Allah kita bisa berkumpul bermajelis dalam rangka saling mengingatkan tentang akhirat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, surga tentunya impian semua orang, bukan hanya impian orang-orang saleh, bahkan impian para anbiya ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia adalah Khalilur Rahman, dia berdoa waja'alni mi warathati jannatin na'im, ya Allah jadikanlah aku pewaris dari surga yang abadi, yang Allah abadikan doanya tersebut dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doa ya meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah aku mohon kepada engkau surga. Bahkan Nabi SAW menasihati umatnya kalau meminta kepada Allah disuruh minta surga yang tertinggi. Idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Karenanya ini adalah tabiat setiap mukmin, rindu dengan surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini ya pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Sejak Adam diturunkan dari surga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kata Allah, jangan sampai engkau wahai Adam dan istrimu Hawa dikeluarkan oleh iblis, fatashqa, maka kau akan sengsara. Padahal waktu Adam di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha." Wahai Adam, kau di surga, kau tidak akan lapar, kau tidak akan telanjang, kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Artinya kau akan senantiasa bahagia. Ya. Dan hati-hati engkau dan istrimu dengan iblis. Sungguhnya iblis adalah musuh kalian berdua. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara. Dan ternyata iblis berhasil menggoda nenek moyang kita Adam alaihissalam. Akhirnya Adam pun turun di atas muka bumi. Kemudian hidup dengan penuh kepayahan. Hidup dengan penuh kepayahan. Yang tadinya di surga segala sesuatu diminta langsung terkabulkan, maka di dunia tidak demikian. Harus ada usaha, harus ada kerja, kepenatan, keringat, ya, keletihan dan yang lainnya. Makanya Allah menjadikan kehidupan di atas muka bumi ini tabiatnya adalah dengan kepayahan, penuh dengan kepayahan. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kota ini, itu demi Mekah, Makkah Al-Mukarramah, demi tanah suci Mekah, ya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau akan menempati kota ini. Ada yang mengatakan engkau akan kembali menguasai menaklukkan kota Mekah. Wa walidi wa ma walad, demi orang tua dan demi anaknya. Allah bersumpah ya, demi Mekah. Buat apa Allah bersumpah? Untuk menekankan ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan ya, dalam kepayahan. Di sini Allah menekankan pernyataan ini dengan sumpah, 3 sumpah. La uqsim bihadzal balad wa walidi wa ma walad. 3 sumpah, setelah itu Allah mengatakan laqad, dan sungguh ya, bahwasanya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kepayahan. Maka tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini yang lepas dari namanya kesedihan dan namanya kekhawatiran.
Kenapa Allah menjadikan kehidupan di atas muka bumi seperti itu? Agar kita selalu merindukan kehidupan yang tidak ada namanya kesedihan dan tidak ada kekhawatiran, yaitu di surga. Siapapun dia pasti pernah merasakan kesedihan. Siapapun dia orangnya, dia pasti pernah merasakan kekhawatiran, siapapun orangnya. Tidak pilih kasih kesedihan dan kekhawatiran tatkala menimpa manusia. Karena Allah sudah bersumpah, memang Allah menciptakan manusia dengan kondisi demikian. Apakah dia rakyat jelata, apakah dia pemerintah, apakah dia pejabat, ya, ataukah dia presiden, ataukah dia raja, ataukah dia orang kaya, ataukah dia orang miskin, apakah dia artis, apakah dia tidak terkenal, ya, orang biasa, semuanya pasti menjalani kehidupan ini, ya, pernah bersedih dan pernah khawatir dan akan bersedih dan akan khawatir ditimpa dengan rasa takut, dan demikianlah tabiat kehidupan manusia. Yang satu bersedih, seorang wanita bersedih karena ya tidak ada yang datang melamarnya. Usia sudah mulai lanjut, menanti ada pemuda berani yang melamarnya, tetapi ternyata para jomblo semuanya penakut. Akhirnya dia pun bersedih. Sementara dilihat teman-temannya sudah bergandengan dengan suami-suami mereka. Dia bersedih, tidak ada yang datang untuk melamarnya. Sebaliknya ada sebagian wanita bersedih. Ternyata tiap hari dia menangis, diomelin sama suaminya, digampar oleh suaminya, dibentak-bentak oleh suaminya, sampai dia berangan-angan seandainya saya tidak pernah punya suami. Sebagian wanita bersedih, berdoa bertahun-tahun, tidak diberi anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian wanita yang lain bersedih, kenapa? Karena dia punya anak-anak selalu bikin masalah buat dirinya. Dan demikianlah kehidupan. Si miskin sakit, si kaya juga apa? Sakit. Antum jangan sangka hanya orang miskin saja yang sakit, mencret ya. Orang kaya, raja, presiden, coba tanyakan, pasti mereka juga pernah apa? Mencret. Tidak ada yang hidup kemudian selalu bahagia, selalu senang. Bahkan terkadang kita lihat orang kaya, terkadang kita lihat orang pejabat, di balik senyuman mereka, nampak mereka dalam kondisi stres, dalam kondisi susah, ya, bertarung dalam pertarungan di antara mereka. Saya punya kawan, orang kaya. Anak buahnya pekerjaannya ribuan. Kaya harusnya kan senang-senang, selalu bahagia. Tetapi sudah mau lebaran dia pasti pusing. Kenapa? Dia harus siapkan THR buat anak buah yang ribuan orang. Yang miskin-miskin ribuan mau lebaran senang, subhanallah. Ya, yang punya perusahaan, yang punya anak buah banyak malah pusing tatkala mau lebaran. Dan itulah kehidupan. Agar kita tahu bahwasanya di sana ada kehidupan yang tidak ada kesedihan sama sekali. Apalagi dunia ini sebab kesedihan sangat banyak. Kita lihat berita, kita sedih. Dengar berita, kita sedih. Pulang ke rumah, terkadang lihat istri kita sedih. Terkadang lihat anak-anak apa? Sedih. Sebagian seorang pemuda ingin menikah, maka dia berjuang sekeras mungkin mengumpulkan harta untuk membeli mahar, untuk biaya walimah. Kemudian dia sudah lamar wanita tersebut, sebelumnya dia sudah ditolak 5 kali, subhanallah. Perjuangan berat untuk dapat seorang wanita. Begitu dia sudah kumpulkan uang, sudah menikah dengan seorang wanita, ternyata wanita tukang ngomel kerjanya, sedih di rumah terus. Demikianlah namanya apa? Kehidupan. Demikianlah namanya kehidupan. Seorang wanita diam-diam tahu-tahu sedih. Kenapa? Ada orang lewat, perempuan lain lebih cantik daripada dia. Dia pun sedih. Itu kenapa bisa lebih cantik daripada saya? Apa urusanmu? Tapi dia bersedih. Jadi sebab kesedihan di dunia ini banyak. Apalagi orang suka ngikut berita dan akhirnya banyak sedih, banyak gelisah, dan itulah tabiat kehidupan manusia di dunia ini. Agar kita tahu bahwasanya di sana ada kehidupan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya, ya abati matar raha, wahai ayahanda, kapan kita beristirahat? Kata Imam Ahmad, sampai kakimu menginjakkan surga, maka kau akan istirahat. Selama kita di dunia, kita akan terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Adapun kalau sudah masuk surga, kata Allah, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi diri kalian. Wa la antum tahzanun, dan kalian tidak akan pernah bersedih di surga tempatnya. Dikatakan kepada para penghuni surga, innalakum antasihhu wa la tasqamu abada. Wahai para penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Tidak ada sakit, tidak ada pilek ya.
Tidak ada pusing, ya. Tidak ada stres, ya. Penyakit panu pun tidak ada di sana, ya. Enggak ada penyakit sama sekali. Enggak ada bisul, enggak ada jerawat. Semua kalian selalu sehat, tidak ada sakit selama-lamanya. Wa antahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, abadi. Pada hari kiamat kelak didatangkan maut dalam bentuk kabsah, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la mauta fiha, tidak ada kematian, kalian akan kekal selama-lamanya. Maka bertambahlah kegembiraan orang-orang penghuni surga. Dikatakan kepada penghuni neraka jahanam, kalian akan kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Maka bertambah kesedihan mereka. Tidak ada namanya kematian. Kemudian dikatakan lagi kepada penghuni surga, ya, wa an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Di sini ada yang muda terus enggak? Pasti berubah menjadi orang tua, atau bahasa kita orang senior. Allah kasih tanda bahwasanya kita akan game over di dunia ini. Tadinya muda, gagah, ya, pandangan tajam, telinga pendengaran kuat, mudah berlari, mudah melangkah, berteriak dengan kuat. Lama-lama mulai apa? Melemah. Pandangan mulai kabur, pendengaran mulai lemah, langkah kaki mulai lambat, ya. Suara tidak bisa lagi keras, tadinya lurus mulai bongkok, ya. Tanda-tanda bahwasanya kematian sudah dekat. Adapun di surga senantiasa muda, umur 33 tahun selalu. 33 tahun selalu. Di puncak-puncak aktivitas yang kuat tatkala berusia 33 tahun. Kemudian yang terakhir dikatakan kepada mereka, wa antas'adu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Itulah kesimpulan daripada keindahan surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau di surga, kau lihat di mana saja, yang kau lihat adalah keindahan, kebahagiaan. Di surga, kalau antum sudah masuk surga, mau lihat atas, mau lihat kanan, mau lihat kiri, mau lihat depan, mau lihat belakang, dimanapun engkau meletakkan pandanganmu, kau pasti bahagia. Karena semua yang terlihat di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda kita di dunia, terkadang lihat ke depan kita sedih, terkadang lihat ke samping kita gelisah, terkadang lihat berita kita khawatir, terkadang lihat istri bahagia, terkadang lihat istri sakit hati, terkadang lihat suami bahagia, terkadang lihat suami sakit hati, terkadang lihat anak-anak bahagia tatkala mereka nurut, terkadang sakit hati tatkala lihat anak-anak bandel. Tidak semua yang kita lihat menyenangkan hati. Tetapi di surga, idza ra'aita thamma, kemanapun arah kau arahkan pandanganmu, kau akan melihat apa? Kebahagiaan. Jadi sini para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terpacu untuk semangat beribadah dan sadar bahwasanya kehidupan kita ini hanya sebentar. Hanya sebentar, ikhwan. Maka kita bicara tentang surga. Jangan sampai kita lalai. Kita merasa kita hidup selama-lamanya di sini. Kita lupa bahwasanya kehidupan kita cuma sebentar. Saya sering sampaikan bahwasanya kita ini hanyalah sedang menjalani salah satu tahapan dari perjalanan yang sangat panjang. Kita ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, tatkala kita masih di janin, umur kita paling setelah ditiupkan ruh cuma 5 bulan atau 6 bulan dalam perut ibu. Kemudian kita di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang yang melewati 70 tahun, ya. Kalau ada pun jarang, itu pun sudah bonus, hati-hati, ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam alam barzah tahapan ketiga, yang itu mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu kita akan masuk tahapan keempat di padang mahsyar, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, yang sehari rasanya seperti 50.000 tahun. Disitulah kita menghadapi beberapa tahapan-tahapan, mulai dibangkitkan, kemudian menunggu kedatangan Allah, kemudian dihisab, kemudian mizan, kemudian zulma, kemudian sirat, kemudian qantarah, yang itu semuanya 50.000 tahun. Kemudian tahapan terakhir surga atau neraka yang abadi. Ternyata kalau kita bandingkan kehidupan kita di dunia yang cuma 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan alam barzah saja enggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun, 60 70 tahun sangat sedikit. Dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi, maka
60-70 tahun itu tidak ada nilainya sama sekali, sangat sedikit. Maka harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi SAW waktu beliau tidur di tempat tidur atau di tikar yang kurang bagus, maka dikatakan kepada beliau, kenapa tidak mengganti tempat tidur yang lebih bagus, kasur yang empuk. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini permisalan seperti orang yang sedang berjalan bersafar, mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Mampir istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Nabi mengibaratkan hidup dunia ini cuma seperti numpang lewat, sekedar mampir di sebuah pohon sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. Makanya Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang sekedar numpang lewat saja. Karenanya Nabi SAW kalau melihat kehidupan yang sulit, apa kata Nabi SAW? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sebagian ulama mengatakan ini juga diucapkan jika kita melihat sesuatu yang mewah. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan kita melihat sesuatu yang susah, kapan kita melihat sesuatu yang mewah, katakan ucapan tersebut, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini hanya sebentar. Kapan Nabi ucapkan tersebut? Tatkala dalam perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tatkala Nabi pasukan cuma sekitar 2.000 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Sementara musim dingin, musim kelaparan, sampai para sahabat kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Sementara mereka harus menggali khandaq, parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, yang panjangnya berkilo-kilo dalam waktu yang singkat sebelum datang 10.000 pasukan. Sementara mereka bekerja, badan mereka penuh dengan pasir, mereka kelaparan, kedinginan. Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah. Berilah rahmatmu bagi kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Antum juga demikian. Kalau antum pulang ke rumah enggak ada makanan, bilang istri, sayang, sabar. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sabar. Sabar. Kalau antum pulang ke rumah diomelin sama istri, antum bilang, ya diriku, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan akhir. Ini ngomel-ngomel cuma sebentar saja, enggak lama. Sabar. Kalau antum lihat orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, jangan terpedaya. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kemewahan tersebut hanya sementara. Agar kita ingat selalu bahwasanya ada namanya darul akhirah. Kampung yang sungguhnya, kampung nenek moyang kita, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada kampung tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan beramal saleh. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara sedikit tentang pesona surga. Tentunya surga di luar daripada khayalan kita. Otak kita tidak mampu untuk menghayalkannya, tapi kita hanya menyampaikan kabar-kabar yang datang kepada kita baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi pernah berkata, qala Allah azza wa jalla, dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ya, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ya, ada kenikmatan-kenikmatan yang bahkan ya bukan cuma tidak pernah terlihat, terdengar pun tidak pernah. Dan jangankan bukan terdengar, terbetik di hati pun tidak pernah. Wallahu alam zahirnya, ada banyak kenikmatan yang kita sudah dengar dari Al-Qur'an, dari hadis. Di sana nanti ada kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah belum sebutkan, yang Nabi belum sebutkan, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita sama sekali. Lebih daripada itu semua. Makanya kemudian kata Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang kenikmatan surga yang Allah sembunyikan dari mereka. Jadi kalau orang sudah mau surga baru dia bisa tahu kenikmatan tersebut. Tetapi akan kita sampaikan ya apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya sungguhnya lebih daripada apa yang kita khayalkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertama kita berbicara tentang luasnya surga. Surga bertingkat-tingkat, jelas bertingkat-tingkat. Surga yang paling rendah luasnya dalam hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan 10 kali luas bumi ini. 10 kali luas bumi ini. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Ini orang yang paling rendah. Semua orang sudah keluar dari neraka, tinggal dia yang belum. Kemudian dia keluar paling terakhir. Yakhruju minan nari kabwan, bahkan dia keluar dari neraka tertatih-tatih. Dan dia yang paling terakhir masuk surga. Maka dikatakan kepadanya, Allah berkata kepadanya, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Maka dia pun pergi ke surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dihayalkan kepadanya surga sudah full. Dia balik kepada Allah, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Dengan penuh kesedihan, "Ya Allah, masuk surga semua kapling sudah habis." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau menuju surga. Pergilah dia menuju surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dikhayalkan kepadanya surga sudah penuh, dia berkata, "Rabbi wajadtuha mal'a." Dengan penuh kesedihan, "Ya Rabbku, surga sudah penuh, masuk ke mana?" Kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithlu dunya wa asyratu amsalihha. Dalam riwayat wa asyratu amsalid dunya. Kata Allah, sungguhnya bagi engkau surga seluas 10 dunia ini. Subhanallah. Ini orang paling terakhir masuk surga. Kemudian dia hampir tidak percaya, dia berkata, "Ya Rabb, atahza' bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, Anda kan Tuhan, masa ngejek saya ya Allah? Saya kayak gini dapat 10 kali lipat dunia. Jangan ngejek saya, jangan begitu ya Allah. Allah tidak mengejek. Ternyata dia penghuni surga yang paling rendah. Berapa kerajaannya? Seluas apa? 10 kali dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika adana ahlil jannati manzilatan." Itulah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan 'azima." Kalau kau lihat surga, kau akan lihat kenikmatan dan kau akan lihat kerajaan yang besar. Setiap orang masuk surga benar-benar dia seorang raja. Benar-benar dia seorang raja. Bagaimana tidak? Luas kekuasaannya 10 kali dunia ini. Dengan begitu banyak kenikmatan dan keindahan, seluruhnya isinya dengan penuh kebahagiaan. Itu penghuni surga yang paling rendah. Tapi siapa yang mau jadi orang ini? Angkat tangan. Penghuni surga yang paling rendah. Ada yang mau? Angkat tangan. Kita doakan semoga menjadi. Ente nggak mau? Ente pede banget ente. Kayak masuk surga aja. Intinya para hadirin, benar kata Allah, "Wa mulkan 'azima." Kau akan melihat kerajaan yang besar. Benar-benar seorang penghuni surga dia raja. Raja sekarang tidak seperti raja. Presiden sekarang bukan raja sesungguhnya. 5 tahun ganti. Ribut-ribut lagi supaya terjadi lagi entah menang entah kalah seperti itu. Ya. Tidak selalu tenang dengan kekuasaannya. Raja pun demikian. Ya. Ada aja gejolak, ada saja gejolak, ada yang memberontak, ada yang mau anu. Demikian kondisi di dunia. Siapa yang raja tenang dengan pasti kekayaannya abadi selama-lamanya, dia muda selama-lamanya, ditemani dengan bidadari selama-lamanya, kekayaan yang selama-lamanya. Bahkan sebagian ahli tafsir, sebagian salaf menafsirkan, "Ra'aita na'iman wa mulkan 'azima." Kalau kau lihat di sana, kau lihat kerajaan yang agung, kata mereka istidzanul malaikat. Malaikat kalau mau ketemu raja surga tersebut harus minta izin terlebih dahulu. Bayangkan betapa agungnya penghuni surga tersebut. Sampai malaikat kalau mau ketemu dia, malaikat yang agung minta izin dulu mau ketemu raja. Benar-benar raja atau bukan? Makanya antum di dunia kalau nggak bisa jadi raja, jadilah raja di mana? Di akhirat, di surga. Jangan sampai di dunia udah miskin, nelongso, menyedihkan, jomblo. Di akhirat neraka. Jangan. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang di surga memiliki surga yang sangat luas, bahkan yang paling rendah memiliki surga seluas 10 dunia, 10 kelipatan bumi ini. Baik.
Kita bicara tentang luasnya surga, kita bicara sekarang tentang tanah surga, bangunan surga. Ya, dalam hadis labinatun min dhahab, labinatun min fiddah, wa milatuha al-miskul adfar, ya. Turbatuha za'faran, hasba'uha lu'lu' wal marjan, ya. Wal yaqut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu batanya terbuat dari emas, surga itu batanya terbuat dari perak. Tentu emasnya tidak seperti emas di dunia. Tentu peraknya tidak seperti perak di dunia. Kemudian tanahnya terbuat dari za'faran. Semennya terbuat dari minyak kasturi, semennya. Kemudian batunya, kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan berlian. Gimana sih, kita nggak bisa bayangkan. Kita saja kalau sudah punya emas satu segini aja, bangganya, sombongnya luar biasa. Segini aja nggak punya, apalagi segini. Ya. Kalau punya emas, antum bayangkan, antum punya emas, rumah semuanya isinya emas, batanya dari emas, luar biasa. Ini kerajaan yang luar biasa. Ya. Tanahnya harum, za'faran, kerikilnya intan berlian. Ya. Luar biasa. Oleh karenanya, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita berbicara tentang ya bangunan yang ada di surga. Terkadang istana dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ya min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, dibuat dari mutiara raksasa, kemudian dibolongin oleh Allah sehingga menjadi tempat tinggal. Bayangkan tempat tinggal terbuat dari mutiara yang raksasa. Baik, setelah kita bicara tentang bangunan di surga, bicara apa lagi? Bidadari. Bidadari terakhir. Antum udah mulai ngantuk-ngantuk baru kita bicara bidadari. Belum. Sekarang kita baru bicara tentang istana di surga. Begitu bangunannya, sangat indah. Kita bicara tentang sungai di surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamratin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffar." Sungguhnya di surga itu ada sungai-sungai yang isinya air yang segar, yang tidak pernah berubah, tidak pernah baunya berubah, selalu segar selalu. Airnya selalu bening dan segar. Dan di sana ada sungai-sungai isinya susu, lam yataghayyar ta'mu. Sungai susu yang mengalir bukan air, susu mengalir. Dan susu tersebut tidak pernah menjadi gerundel-gerundel, membeku, tidak, selalu susu yang tidak pernah berubah rasanya. Beda dengan susu dunia. Kalau kita taruh lama-lama dia menjadi yatajammat, menjadi menggumpal, kemudian baunya menjadi kecut dan yang lainnya, menjadi busuk. Adapun susu di akhirat bahkan jadi sungai susu. Antum bisa tanyakan kepada ibu-ibu yang kesalah, kalau mereka mandi susu bayar berapa coba? Kan yang bayar antum, mas antum lupa. Mahal kalau mandi susu ya. Di surga mau mandi susu, berenang enggak ada masalah. Sungai-sungai isinya khamratun ladzatun lisyaribin. Khamr yang lezat. Ya, yang khamr tersebut kalau diminum ya yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Barang siapa yang minum khamr tersebut, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang menyakiti hati. Artinya apa? Dia minum khamr dalam kondisi sadar, tapi ada kelezatan luar biasa. Beda dengan khamr di dunia. Kalau diminum pahit, kemudian bikin pening, ya. Setelah itu kepala pusing, kemudian berkata-kata kotor, lupa daratan, entah ngomong apa enggak sadar. Ya. Makanya heran orang-orang minum khamr. Dia ingin menggabungkan dirinya ma'azumratul majanin, gabung bersama orang-orang gila. Bayangkan kalau ada orang minum khamr, teler, ente klip, jadikan video, kayak apa dia? Kayak orang gila persis. Tetapi di akhirat enggak. Minum bir, minum khamr di sungai, ente berenang, Masya Allah. Sambil berenang minum khamr. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin antum lihat ikan-ikan juga banyak, ikan-ikan juga enggak ada yang mabuk di sana. Jadi ente berenang, Masya Allah, luar biasa. Ini di luar daripada khayalan. Kemudian wa anharu min asalin musaffa, sungai-sungai isinya adalah madu yang murni. Bayangkan. Bukan sungai mengalir dalam kerajaan penghuni surga. Bahkan para salaf mengatakan anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Mengalir di atas. Mengalir di atas. Jadi di dunia namanya sungai pasti mengalir ada khandaknya, ada paritnya, ada lubangnya baru kemudian dia mengalir. Tapi di surga sungai mengalir tanpa ada lubangnya.
Itulah ya sungai-sungai di surga. Sekarang kita bicara tentang apa? Pohon-pohon di surga. Pohon-pohon di surga ya, berbeda dengan pohon-pohon di dunia. Kata Nabi SAW, "Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Tentu tidak bisa kita bayangkan seperti pohon di dunia. Pohon di dunia pasti batangnya kayu. Di sana batangnya terbuat dari emas. Ya. Kemudian dahan-dahannya, ranting-rantingnya yang berisi buah-buahan mendekat kepada para penghuni surga. Dimanapun posisi penghuni surga, kalau dia ingin buah-buahan tersebut maka langsung datang menuju sang penghuni surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah. Kata para ulama, kalau dia sedang tidur ingin makan mangga, mangganya turun sendiri, terbuka sendiri, tinggal makan. Masya Allah. Kalau enggak terbuka sendiri, bidadari yang bukain. Wes. Menghayal aja kerjaan. Dia lagi berjalan pengen makan, mangganya dekat. Masya Allah. Dia berdiri, dia duduk, kemanapun dia ingin, buah-buahannya datang sendiri. Kutufuha daniyah. Buah-buahan tersebut tidak pernah mengenal musim, selalu ada selama-lamanya. Bahkan kata musim di surga mungkin enggak ada. Beda kita di dunia, ingin makan mangga tunggu musim mangga. Ingin makan durian tunggu musim apa? Durian. Ya. Di surga tidak ada musim. Setiap saat Anda bisa makan apapun yang Anda kehendaki. Buah-buah apapun yang Anda kehendaki. Ya, wa fawakih, kata Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan. Ya. Allah sebutkan penghuni surga dihidangkan buah-buahan. Begitu dia dihidangkan buah-buahan, bukan cuma satu buah, banyak buah di depan dia. Dia tinggal pilih mana yang mau dia makan. Mau langsung dari pohon boleh, dihidangkan di hadapan juga boleh, ya, boleh. Kita di dunia, ya, selalu terkadang ada buah yang asam, terkadang ada yang manis, ya. Saya sering sampaikan, tidak selalu kita ingin makan buah-buahan kita dapat. Ya. Saya pernah pergi ke Sumatera, kemudian panitia bilang, "Ustaz, di sini duriannya enak." Saya bilang, "Mana duriannya?" Tapi belum musim, Ustaz. Ngapain ente cerita? Ya? Dalam hati saya tidak ngomong. Dalam hati, ngapain ente cerita kalau nggak ada? Ini lagi. Habis itu ngomong lagi, berjalan naik mobil sambil ngisi waktu. Tapi di sini juga dukunya enak, Pak. Ini mungkin ada. Mana? Tapi juga belum musim. Nasinya enak nggak masalahnya? Jangan-jangan belum musim nasi juga. Ya, di surga kapan saja kita ingin selalu ada. Taib. Ini buah-buahan bermacam-macam ya yang kita inginkan ya. Walahmi tayri mimma yashtahun. Kemudian di antara makan penghuni surga ya, lahmi tayrin, yaitu daging burung. Kalau yang di udara saja dia kepingin langsung datang, kata para ulama. Dia lihat burung lewat. Dia pingin burung tersebut sampai ke dia dalam kondisi panggang, sate langsung turun. Itu burung yang susah ditangkap, apalagi yang ada di tanah, gampang sekali. Lihat burung, burung itu. Sate, langsung jadi. Itu kan. Ini disebut dalam buku tafsir, saya bukan ngarang ya. Langsung jadi maswi, ya. Atau makli, digoreng atau dipanggang, terserah yang nanti hayalkan. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang ya mereka kehendaki. Subhanallah. Ya, itu di antara pohon-pohon surga. Kemudian apa lagi? Ya. Apa lagi? Bicara apa? Bidadari. Di surga tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Penghuni surga tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia dan tidak pernah mendengar kedustaan. Ya. La laghun fiha wala ta'thim. Bahkan mereka sudah minum khamar, tidak ada kata sia-sia dan tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Di dunia ini betapa sering kita ngomong, kita tersinggung, orang menyindir kita, orang maki kita, nuduh kita yang tidak-tidak, dan itulah kehidupan dunia. Kalau Nabi SAW tidak selamat dari tuduhan yang macam-macam, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan. Seorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bangsa dan negerinya, masih saja dicerca oleh orang-orang yang tidak mengerti. Dia sudah bisa mau jelaskan dengan sebaik-baiknya, tetap saja dicerca. Tidak ada yang selamat dari kata-kata yang menyakitkan.
Kalau dia selamat dari kata-kata menyakitkan di luar, pulang terkadang sakit hati dengan suami. Suaminya bilang, istriku aku mau poligami, sakit hati. Bilang-bilang terus tidak pernah poligami. Kemudian juga istri sakit hati, suami juga sakit hati dengan kata-kata istrinya yang kadang-kadang tidak pernah bersyukur kepada sang suami. Tidak ada orang yang lepas dari kata-kata yang menyakitkan di dunia. Di surga tidak. Kata Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara, menjadi saling bersaudara, berhadap-hadapan, kalau berbicara saling menghormati, saling menghargai, berhadap-hadapan. Tidak ngomong sambil kasih pantatnya ke belakang, tidak. Mereka ngomong dengan saling menghargai. Mutaqabilin, saling berhadapan. Dengan penuh kegembiraan, mereka berbicara. Kata-kata semua menyenangkan, kata-kata semua indah, tidak ada yang nyelekit, tidak ada yang menyakitkan hati sama sekali. Kita di dunia betapa sering kita sakit hati. Betapa sering orang nyindir kita, betapa sering orang hina kita. Di surga tidak ada kata-kata demikian. Semua kalau kita ketemu orang menyenangkan. Bukankah terkadang kita ketemu kawan yang seperti itu? Kalau ketemu dia kita selalu bahagia. Kenapa? Dia ngomongnya enak, menyenangkan, tidak pernah menyindir, senantiasa menghargai, orangnya tawadhu. Ada orang-orang seperti itu. Kita ngobrol sama dia berjam-jam betah. Ya. Tapi ada orang subhanallah, ada orang badannya berat, tapi karena akhlaknya mulia, tutur katanya halus, terasa ringan di hadapan kita. Berjam-jam kita depan dia, kita betah. Ada orang kurus krempeng, tapi lisannya pedis, seakan-akan ada gunung depan kita, terasa berat. Kenapa? Lisannya yang sangat nyelekit. Di mana ada dia bikin masalah, dalam grup bikin masalah, ada rapat bikin masalah, ketemu bikin masalah. Kita berangan-angan semoga dia tidak hidup di atas muka bumi. Jadi di surga tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Semua kata-kata menyenangkan. Isya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Baik. Kata panitia 5 menit sebelum azan ya. Siap-siap, mau siap-siap dulu. Mana panitia? Hah? Sampai azan? Oke, sampai azan. Baik. Kemudian di surga, apa saja yang antum minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering di dunia kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Padahal bisa jadi tidak dikabulkan lebih baik bagi kita. Tetapi kita kecewa. Ya, kita kecewa. Betapa sering kita ingin berlabuh ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Dan itu sering terjadi. Betapa sering kita sudah menyusun rencana yang lama dengan rencana yang mantap, tiba-tiba gagal di tengah jalan. Bahkan terkadang gagal di penghujungnya. Adapun di surga minta apa saja dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurir rahim." Kata Allah, di surga kalian minta apa saja, apa yang kalian hasratkan Allah kabulkan dan apa yang kalian ucapkan Allah kabulkan. Berhasrat Allah kasih, ngomong Allah kasih. Semuanya. Minta apa saja. Sampai dalam Sahih Al-Bukhari. Tatkala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hadis dan di sisi beliau ada seorang Arab Badui. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Inna rajulan min ahli al-jannah yasta'dhinu rabbahu fi zara'." Sungguhnya di surga kelak ada seorang lelaki minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam. Dia ingin bercocok tanam. Mungkin nostalgia, mungkin dia dulu petani ya. Ya. Maka Allah bertanya kepada dia, ini tumben minta cocok tanam. Semuanya pengin main sama bidadari, dia pengin cocok tanam. Maka Allah bertanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja pasti dikabulkan? Kata orang tersebut, penghuni surga tersebut, subhanallah. Mudah-mudahan orang itu adalah antum ya akhi. Orang tersebut berkata, "Bala, tentu ya Rabb, aku tahu aku minta apa saja dikabulkan. Engkau pasti berikan apa yang aku minta. Walakinni uhibbu an azra, tetapi kali ini aku ingin bercocok tanam." Allah kabulkan. Fabadara, maka dia pun menaruh benihnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana ka'amsalil jibal. Baru dia taruh, tring, belum dia mengejapkan matanya, tiba-tiba sudah tumbuh, langsung besar, langsung panen. Karena di surga tidak pakai nunggu. Tidak ada nunggu-nunggu di sana.
Enggak ada nunggu. Mau apa saja langsung dikabulkan. Kita di dunia ini selalu menunggu, menanti. Ya. Betapa sering kita ke restoran makan. Mbak, jangan pakai lama ya ayam. Tetap aja lama. Ya. Yang kita beli lama, bahkan gratisan pun kita terkadang nunggu ngantri. Ya. Mau apa saja sering kita apa? Nunggu. Di surga enggak pakai nunggu. Bayangkan. Dia minta apa saja dikabulkan. Bahkan ingin bercocok tanam, maka langsung Allah kabulkan seketika itu pula. Karena di surga tidak ada kesedihan. Tidak boleh ada kesedihan. Tidak boleh ada kesedihan. Maka waktu Nabi mengatakan demikian, Arab Badui berkata, saya tahu itu orang. Itu pasti orang Quraisy. Yang minta cocok tanam itu pasti apa orang? Orang Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy itu tukang bercocok tanam. Atau orang Ansor, tukang apa bercocok tanam. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Siapa tahu orang Medan. Jadi kalau antum sampai di surga dengar ada orang bilang, ya Allah, aku ingin makan durian ucok, itu orang Medan. Belum. Baik, kita lanjutkan habis salat Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pembicaraan tentang bidadari semakin dekat ya. Tapi belum, tenang aja. Di antara kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuni surga, mereka dengan begitu santai mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan ini Allah sering sebutkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, muttaqiina fiha 'alal araik, bahwasanya mereka ittika itu bertelekan di atas araik. Araik itu jamak dari arikah. Arikah adalah tempat tidur yang dihias, tempat tidur yang sudah dikasih kelambu, seperti tempat tidur malam pengantin, sudah dihias, dan mereka tinggal bertelekan di tempat tidur tersebut. Bertelekan itu apa? Antara duduk dan berdiri, begini kira-kira. Coba antum bayangkan, coba praktek. Jadi orang yang duduk begini menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak sakit. Kalau sakit susah begini. Menunjukkan dia tidak perlu capek sama sekali. Akan datang pelayan-pelayan melayaninya. Menunjukkan dia di puncak-puncak kenikmatan. Dia di puncak-puncak kenikmatan, benar-benar seorang raja. Muttaqiina fiha 'alal araik, di atas tempat tidur yang begitu indah yang sudah dihias. Kenapa? Banyak pelayan di sekitarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan bersekeliling di sekitarnya wildan, para pelayan-pelayan yang selalu dalam kondisi masih kecil, masih remaja kecil. Allah ciptakan mereka khusus untuk melayani para penghuni surga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang pelayan-pelayan muda tersebut, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau engkau melihat mereka, para pelayan tersebut yang kecil-kecil tersebut, engkau melihat seperti lu'lu', yaitu mutiara yang tersebar di mana-mana ada. Artinya pelayan tersebut sangat banyak dan tersebar, gesit bergerak. Gesit apa? Bergerak. Dan mereka sangat putih sampai Allah menamakan mereka dengan seperti lu'lu', yaitu permata atau mutiara yang sangat putih. Antum bisa bayangkan pembantunya saja, pelayan saja, putihnya seperti mutiara. Bagaimana dengan majikannya? Bagaimana dengan apa? Majikannya. Kemudian Allah menyebutkan pelayan tersebut anak-anak kecil. Supaya apa? Supaya enak dipandang, supaya enak disuruh-suruh. Kalau jadi pelayan om-om enggak enak ya. Om-om ambilin itu om. Apalagi sudah tua enggak enak, tapi Allah buat mereka apa? Kecil-kecil sehingga mereka bertebaran, disuruh enak, belum disuruh mereka sudah datang. Itu di antara kenikmatan raja-raja di surga. Kemudian di antara kenikmatan yang ada di surga, bahwasanya para penghuni surga tidak pernah off dari kenikmatan. Mereka tidak pernah letih, mereka tidak pernah capek, apalagi tidur. Oleh karenanya mereka berkata tatkala dalam surga, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kata mereka, kami di surga tidak akan merasakan nasab wala lugub. Apa itu nasab, apa itu lugub? Dalam bahasa Arab, nasab artinya kelelahan tatkala beraktivitas, lugub artinya kelelahan setelah beraktivitas. Kelelahan setelah beraktivitas. Oleh karenanya Allah membantah persangkaan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah letih setelah menciptakan
langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Makanya Allah bantah dalam firman-Nya dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa, dan kami tidak ditimpa dengan lughub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Lughub, keletihan setelah beraktivitas, nasab, keletihan tatkala beraktivitas. Penghuni surga tidak mengalami nasab dan tidak mengalami apa? Lughub. Karena sebagian orang tatkala lagi bekerja main semangat, begitu selesai main, aduh lemas, loyo, ya. Lemas, loyo setelah beraktivitas namanya apa? Lughub. Lagi main lemas namanya apa? Nasab. Penghuni surga tidak nasab, tidak lughub. Kalau letih, lelah tidak dialami apalagi tidur. Bukankah tidur adalah buah daripada keletihan? Orang kalau sudah letih apa? Tidur. Makanya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naum akhul maut." Tidur itu temannya kematian, saudaranya kematian. Maka penghuni surga enggak ada yang tidur. Bayangkan kalau mereka lagi main sama bidadari tiba-tiba, aduh, tidur. Mas main, aduh ngantuk. Enggak ada, main terus enggak berhenti. Main terus. Karena kalau seorang letih atau tidur berarti dia off dari kenikmatan. Sementara penghuni surga kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguh orang-orang yang soleh dalam kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak satu detik pun lewat dalam kehidupan mereka di surga, mereka di luar daripada kenikmatan, selalu nikmat. Maka tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada apa? Tidur. Kemudian penghuni surga seluruhnya hatinya bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut segala penyakit hati dari hati mereka. Seluruh penghuni surga masuk dalam surga dalam kondisi bahagia. Tidak ada jengkel, tidak ada dongkol, tidak ada hasad, tidak ada dendam. Ini semua yang merusak kebahagiaan kita di dunia. Dendam, hasad, dengki, suudzon. Kalau bercokol dalam hati kita, kita sengsara. Tetapi di surga semuanya dicabut. Kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut segala penyakit hati mereka. Sehingga mereka tidak ada dongkol, tidak ada jengkel. Kalau ada istri tatkala di dunia suka marah-marah, di surga enggak lagi. Jadi ratu bidadari, jadi wanita yang indah ya perawakannya dan indah perangainya. Makanya ada seorang pernah tanya sama saya, "Ustaz, dia kasih kertas saya, kalau masuk surga saya tidak mau bawa istri saya." Subhanallah. Mungkin istrinya suka ngomel. Nanti di surga diomelin terus. "Mau kemana mas?" "Mau ke bidadari." "Sini saja." Enggak jadi katanya. Aduh, ya Allah saya tidak mau masuk surga sama istri saya. Enggak. Ente masuk surga, istri ente akan berubah menjadi istri-istri yang salehat. Bahkan seorang lagi kalau punya istri 4, di dunia berantem terus, masuk surga jadi teman seluruhnya. Indah atau tidak? Indah ya. Jadi yang punya satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh hati mereka bersih dengan penuh ketentraman, ketenangan, selalu dalam kebahagiaan. Itulah di antara kenikmatan penghuni surga. Tiba saatnya kita berbicara tentang apa? Bidadari. Mau setengah jam atau 1 jam? Kita singkat aja. Bidadari banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya dan juga banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam sifat-sifatnya. Dalam hadis-hadis Nabi. Dan kita punya kaedah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perkataannya, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali sekedar nama. Nama saja yang sama, seluruh hakikatnya berbeda. Tadi sudah kita sebutkan. Sungai, namanya sungai, hakikatnya beda. Pohon, namanya pohon, hakikatnya apa? Beda. Buah namanya buah, hakikatnya apa? Beda. Kemudian tanah beda. Di surga tanah terbuat dari apa? Za'faran. Kerikil namanya sama-sama kerikil tapi hakikatnya apa? Beda. Emas nama-samanya emas tapi hakikatnya beda. Semua berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan wanita tidak sama dengan wanita dunia, tidak sama dengan wanita di surga. Rasulullah SAW memberikan satu kesimpulan yang sangat indah. Kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia ini. Nongol, teling, maka akan memberi penerangan antara langit dan bumi. Seandainya di Medan semuanya lampu mati, bidadari nongol, terang benderang, Masya Allah. Asli terang benderang.
Bukan cuma itu, wala malat bainahuma riha, bahkan keluar bau yang semerbak, yang harum dari bumi sampai di langit gara-gara munculnya bidadari tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasifu ala ra'siha, kerudungnya, khimarnya yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, ikhwan. Belum apa? Belum lesung pipitnya. Masya Allah. Itu apanya? Enggak tahu saya. Saya enggak tahu bidadari kayak apa ya. Intinya ya, luar biasa. Tapi kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Allah sembunyikan. Seandainya Allah perlihatkan kita bidadari 5 menit saja, mungkin kita semua jadi soleh semua. Sudah semuanya ngaji Quran terus kerja. Bidadarinya kelihatan loh. Ini kita dapat kayak gini, waduh. Tapi Allah tidak perlihatkan. Kita beriman kepada yang gaib. Allah kabarkan ada bidadari. Rasulullah SAW kabar ada bidadari, kita percaya. Ya. Ya. Dan semua di luar khayalan kita. Saya akan sebutkan sifat-sifat bidadari tersebut. Yang pertama, Nabi SAW berbicara tentang fisiknya. Atau Allah berbicara tentang fisiknya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya bidadari ka'amthali lu'lu'il maknun wa hurun 'ain ka'amthali lu'lu'il maknun. Yang bidadari yang matanya jelita, lentik jelita, ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tertutup dalam cangkangnya. Ini mensifatkan tentang putihnya kulit bidadari. Seperti mutiara dalam cangkangnya, tidak terkontaminasi dengan apapun, putihnya bersih murni, tidak ada bintik-bintiknya, tidak ada tai lalat-tai-lalatnya, enggak ada bopeng-bopengnya, enggak ada. Putih bersih, beda dengan wanita dunia. Seputih apapun ada bintik-bintiknya, ada merah-merahnya, ada item-itemnya, ada gores-goresannya. Adapun bidadari putih bersih, tidak ada terkontaminasi dengan satu titik hitam pun. Seperti mutiara yang tertutup dalam cangkangnya. Antum yang buka cangkang tersebut. Itu berkaitan dengan putihnya bidadari. Berkaitan dengan beningnya bidadari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan dalam surat Ar-Rahman. Sungguhnya para bidadari seperti al-yaqut wal marjan, seperti intan berlian, seperti mutiara. Kata para ulama, mutiara putih dimaksudkan adalah kulitnya yang putih, adapun tubuhnya bening seperti intan berlian. Kita kalau ambil intan berlian, bening atau tidak? Bening. Ternyata tubuh bidadari bening. Saking beningnya, kata Nabi SAW, mir'atuha kabiduhu. Sesungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Kalau antum masuk surga, terus antum ketemu dengan istri antum dari bidadari, di depan antum ternyata wajah antum di hatinya. Subhanallah. Kenapa? Karena saking bening tubuhnya. Ya, saking bening apa? Tubuhnya. Ya. Saya sering tanya istri saya, sayang kamu lagi di mana? Lagi di hatimu wahai suamiku. Masya Allah. Semoga Allah menjadikannya bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Intinya, benar-benar seorang melihat bidadari sangat bening. Saking beningnya, apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, bahwasanya yura suqa mukhihi, yura mukhu saqaihi min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi SAW, terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Sumsum betisnya kelihatan. Kalau orang dengar lafal Nabi, terlihat sumsum betisnya di balik tulangnya, di balik dagingnya, wah ini gendruwo kali ya. Tetapi Nabi bantah, kata Nabi, minal husni, karena saking indahnya. Ini yang membuat kita semakin yakin bahwasanya bidadari tidak bisa kita hayalkan. Coba antum bayangkan, sosok putih banget, tapi bening banget. Sampai sumsumnya kelihatan. Wah, ngeri nggak antum? Ngeri. Ini tengkorak hidup. Itu kalau otak kita yang penuh ketololan ya. Yang penuh keterbatasan. Tapi Nabi mengatakan minal husni, karena saking indahnya, saking indahnya. Kita nggak usah bicara bidadari. Allah menyebutkan tentang minuman, kup, cangkir yang kita gunakan untuk minum khamr di surga. Kalau penghuni surga gunakan minum khamr, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qawarira min fiddah. Bayangkan kaca-kaca yang dijadikan cangkir terbuat dari perak. Peraknya bening di surga. Gimana? Apa ada di dunia perak bening? Enggak ada. Perak metal enggak ada yang bening. Tapi perak tersebut saking beningnya kelihatan khamr dari dalamnya. Kata para ulama, ini menunjukkan perak di dunia tidak sama dengan perak di mana? Di akhirat. Dia metal, perak tapi bening. Nah, kalau perak saja beda dengan perak dunia, dengan perak surga, apalagi wanita dunia dengan wanita apa? Surga. Saking putihnya bidadari, kata Nabi SAW,
Yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Kata Nabi SAW, terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Kalau antum ketemu bidadari di surga, kemudian dia pakai gaun 70 lapis. Di balik gaun tersebut sudah antum kelihatan putihnya. Padahal sudah pakai 70 gaun, masih kelihatan tembus putihnya. Gimana antum sabar untuk tidak segera merobek gaun tersebut? Baik, intinya sudah. Terus apa sudah? Sudahlah. Sudah malam ini jam. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebutkan tentang fisiknya, wa kawaiba atraba. Bosnya para bidadari tersebut kawaib. Kawaib itu antum tahu Ka'ab itu apa nama mata kaki? Antum tahu bentuk mata kaki? Kan menonjol kan? Bundar dan menonjol. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dada-dada para bidadari. Ya. Ya udah jangan dibayangkan, gitu aja Pak. Kita skip, lanjut. Taib, kemudian mereka senantiasa muda, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Disucikan akhlaknya dan disucikan tubuhnya. Para wanita surga, mereka tidak haid. Mereka tidak ada ingusnya. Mereka tidak ada upilnya. Mereka tidak ada bau keteknya. Mereka harum selalu. Bayangkan nongol di dunia, satu bumi bau harum. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, inna rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari 70 tahun, dia tidak bosan meluk bidadari tersebut. Kenapa? Karena tidak ada baunya. Antum coba peluk perempuan sehari, dia udah bosan dari ente. Ente udah bau dan dia juga udah bau ya. 70 tahun dia peluk dan dia tidak bosan. Kenapa? Karena selalu harum. Tidak ada kotorannya sama sekali. Tidak ada tai matanya, tidak ada tai telinganya, tidak ada kentutnya, tidak ada. Antum wanita tercantik di dunia ini pasti kalau kentut pasti bau ya. Enggak percaya. Baik. Jadi secara fisik luar biasa. Ya. Kita bicara akhlak. Bagaimana akhlak bidadari? Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Mereka senantiasa menundukkan pandangan. Apa maksudnya mereka menundukkan pandangan? Dua tafsiran. Tafsiran pertama, para bidadari saking cantiknya sehingga menundukkan pandangan suaminya. Kita di dunia, istri mau secantik apapun pasti masih nengok yang lainnya. Siapapun dia orangnya. Dia pasti masih nengok yang lainnya. Tapi di surga kalau istri sudah sangat cantik, sang lelaki sudah melihat sudah puas. Kenapa? Terlalu cantik. Tidak butuh dia melihat kepada yang lainnya. Tapi Allah berikan banyak bidadari. Kenapa menundukkan qasiratut tarf, menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan suami mereka karena saking cantiknya bidadari. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, para bidadari menundukkan pandangan mereka. Bidadari tersebut tidak pernah melihat lelaki lain. Mereka fokus kepada suaminya. Mereka tidak pernah membandingkan suaminya dengan lelaki lain. Tidak pernah kecintaannya terfokuskan buat suaminya. Memang dia diciptakan untuk melayani sang suami. Sehingga pandangannya terfokus kepada suaminya. Seakan-akan dia tidak pernah melihat lelaki yang lain. Jadilah suaminya yang tertampan dalam pandangannya. Sungguh sedih seorang suami jika istrinya berkata, "Mas, kamu kok tidak secakap si fulan? Mas, kamu betapa sakit hati seorang suami tatkala istrinya membandingkan suaminya dengan suami apa orang lain." Sama istri juga sakit hati kalau suaminya membandingkan dia dengan wanita yang lain. Bidadari tidak pernah membandingkan suaminya dengan yang lain. Fokus dia melayani apa? Suaminya. Demikian akhlaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga di antara akhlak bidadari, hurum maqsuratun fil khiyam. Para bidadari senantiasa terpingit dalam kemah-kemah. Mereka selalu menanti kedatangan suami mereka. Tidak keluar kecuali dengan izin apa suami mereka. Kapan suami mereka pulang, pasti mendapati para bidadari siap melayani sang suami. Tidak seperti wanita dunia. Bagaimanapun, terkadang tidak siap melayani suaminya. Ada seorang wanita mau didatangi oleh suaminya, ternyata dia sedang datang bulan. Ada seorang wanita mau didatangi oleh suaminya, terkadang dia sedang silaturahmi ke rumah bapaknya. Di rumah nggak ada istrinya. Terkadang dia mau datangi istrinya, ternyata istrinya lagi ngerumpi sama tetangga. Ternyata mau datang istrinya lagi jalan-jalan di mall. Ya. Terkadang dia mau datang istrinya lagi sakit. Terkadang dia datang istrinya nggak sakit, nggak lagi ke mall, lagi sehat, tidak haid, lagi di rumah, tapi tidak berhasrat. Adapun wanita surga senantiasa siap melayani apa? Suaminya.
Saya rasa sampai di sini saja ya. Yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mau tanya jawab atau tidak usah? Sudah malam ya. Sudah larut malam. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, tafsir surat Al-Hujurat, dan jangan lupa jam 9 teng insyaallah saya mulai. Karena tafsir Al-Hujurat panjang. Bisa jadi 2 jam, 2 jam setengah saya tidak tahu. Saya targetkan mungkin 2 jam setengah. Tapi nanti kalau saya capek saya jadikan 1,5 jam. Lihat besok. Tapi perkiraan saya mungkin 2,5 jam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa besok jam 9 teng kita mulai. Biiznillah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.